Oke, selamat datang kembali di channel Akal Sehat. Dan kali ini kita akan membahas tentang kapitalisme. Nah, sebenarnya kenapa sih kita membahas kapitalisme ini? Sebenarnya simpel aja sih, karena kita melihat tuh kalau kapitalisme itu asosiasinya jelek banget kalau di Indonesia. Ketika kita ngomong kapitalisme, pasti asosiasinya itu adalah pengusaha besar, elit-elit besar yang mendominasi dan akhirnya menindas kaum-kaum yang termasuk marginalkan gitu kan istilahnya. Ya, dan akhirnya kita selalu antipati gitu kan sama kapitalisme itu. Ya sebenarnya cukup beralasan sih ya Don ya, dalam sisi historis sendiri, karena kan kita udah merasakan kolonialisme yang cukup lama ya, dan juga kita itu kan ada juga pengalaman crony capitalism di zaman Soeharto. Ya sebenarnya sih crony capitalism itu adalah contoh yang jelek ya Don ya. Iya. Kita perlu bahas sedikit definisinya sebenarnya dari crony kapitalisme itu adalah suatu sistem di mana sebagian kecil pengusaha itu dekat dengan pemerintah dan dia bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan dan peraturan yang hanya menguntungkan mereka sendiri di atas kerugian masyarakat. Negatif sekali. Ya sebenarnya ada sih kapitalisme yang berjalan dengan baik, yaitu kapitalisme pasar gitu. Nah, kapitalisme pasar itu sistemnya bagaimana? Kapitalisme pasar itu adalah sistem di mana terjadi pertukaran secara sukarela antara penjual dan pembeli melalui mekanisme harga ya. Jadi di sini produksi dan konsumsi itu diatur oleh pasar. Yaitu siapa? Kita dan Anda sendiri gitu. Yang ketika kita lihat harganya rendah, kita beli lebih banyak. Ketika harganya tinggi, kita kurangi, dan produsen juga melihat seperti itu gitu. Seperti itu mekanisme pasar. Iya. Dan di sini kan kita dari definisi itu sendiri kita bisa tahu kalau ada beberapa keuntungan. Kita akan simpulkan dalam 3 keuntungan dalam kapitalisme pasar ini. Yang pertama itu adalah mekanisme harga. Jadi kalau mekanisme harga seperti yang tadi sudah dikatakan, melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi pengusaha itu bisa menentukan ya berapa produksi yang paling tepat dengan harga segitu. Gak perlu ada direksi dari atas mengarahkan, oh segini harus produksi, maksudnya dari atas, dari pemerintah maksudnya. Tapi perusahaan bisa menilai, oh dengan harga segini kita untung kalau kita produksi segini. Dia itu price taker istilahnya dalam ekonomi ya. Sehingga di saat yang sama juga konsumen bisa melihat, oh dengan harga segini saya idealnya beli segini. Terjadi komunikasi secara tidak langsung yang impersonal di situ di antara penjual dan pembeli. Dan ini adalah sistem yang paling efisien untuk menentukan produksi dalam suatu ekonomi. Gitu. Ya, dan pada akhirnya kan kita jadi nggak bisa membeli barang secara kemahalan ataupun produsen itu memproduksi dengan kemurahan gitu kan, misalkan dia rugi atau gimana ya, karena dengan sistem pasar sendiri kan udah bisa ditentukan gitu berapa yang tepat semuanya harganya dan berapa yang diproduksi. Iya. Dan yang kedua, dia itu menguntungkan bagi konsumen karena adanya kompetisi. Iya, betul. Kompetisi ini ya dia akan menjamin bahwa produsen itu akan tetap memberikan harga yang kompetitif, harga yang rendah, inovatif, dan memberikan servis yang terbaik buat masyarakat. Ada banyak contohnya ya Sam. Misalnya apa tuh? Ya contohnya kita bisa lihat kayak provider telepon gitu. Itu dulu, zaman dulu itu kan sangat dimonopoli ya, Telkomsel gitu, Indosat. Nah itu kan mahal banget tuh tarif ya, udah tarif kartu mahal, tarif pulsanya mahal, dan tarif SMS mahal gitu kan. Sehingga waktu itu ketika persaingannya dibuka, masuklah provider lain dan dipecah. Nah itu kan banyak banget tuh tarif yang akhirnya turun kan. Ingat masih 0,01 XL dulu ya. Dan KPPU SMS sangat murah banget tuh, yang sampai per kata apa per huruf, yang sampai kita ngetik alay gitu kan demi SMS yang murah gitu. Indonesia. Iya, tapi kan itu membuktikan bahwa konsumen itu sangat diuntungkan oleh sistem pasar itu. Ketika ada persaingan, mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan apa yang terbaik bagi konsumen. Sama juga dengan maskapai penerbangan dulu ya. Garuda menguasai segalanya, kemudian masuk berbagai pesaing baru sehingga harganya sedemikian murah. Sekarang hampir semua orang bisa terbang ya. Dan itu kan sama seperti telepon. Telepon itu ponsel itu akhirnya semua orang dapat mengakses karena harga yang murah, dan penerbangan juga karena harga yang murah. Jadi makin banyak orang yang bisa naik pesawat gitu kan. Dan mungkin poin ketiga ini adalah voluntary exchange ya. Voluntary exchange ini agak sangat unik di sini karena nggak ada yang terpaksa dalam suatu sistem pasar. Ini itu menunjukkan
kapitalisme itu punya dasar moral yang kuat. Karena untuk bisa berhasil dalam sistem ekonomi pasar, orang harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Ya. Jadi dia dapat reward ketika orang lain puas dengan apa yang dia berikan. Gak ada sistem lain yang memberikan reward seperti itu. Mau dia diatur oleh negara atau semuanya itu ada unsur paksaan. Di sini ada voluntary exchange. Dan akhirnya rewardnya ini akan diberikan kepada siapa yang pantas gitu. Ketika kita mau reward lebih, ya kita harus memberikan yang lebih baik dibandingkan kompetitor kita, pesaing-pesaing kita. Kita harus lebih memberikan konsumen kita gitu. Dan akhirnya ini membentuk sistem yang adil. Yang adil dalam artian kita bisa memberikan kesempatan. Mungkin kalau kita mau usaha gitu, usaha di bidang tertentu, dan di sana udah ada pengusaha-pengusaha lainnya, ya kita otomatis kalau kita mau mengalahkan pengusaha yang udah ada itu, kita harus memberikan inovasi atau pelayanan yang lebih baik daripada mereka, dan akhirnya reward itu akan otomatis kita dapatkan gitu. Jadi ada unsur keadilan juga di sini sebenarnya, bahwa setiap orang punya kesempatan kalau dia mau berikan yang terbaik, berusaha lebih keras daripada pesaingnya gitu ya. Cuma perlu ditekankan juga bahwa pasar itu memang kita harus akui tidak sempurna ya. Memang kita mengakui juga ada peran pemerintah itu dibutuhkan di sini untuk memperbaiki pasar. Setelah kita tahu bahwa pasar itu sedemikian baik, maka kita tahu pemerintah itu ada untuk memperbaiki kegagalan pasar. Macam-macam ya, ada eksternalitas, asymmetric information, nanti mungkin lain kali bisa kita bahas. Tapi pemerintah itu bukan menggantikan atau membuat pasar jadi nggak ada karena dia buruk, tapi memperbaikinya di situ. Dan bentuknya itu macam-macam. Artinya gini, andai kata nggak ada pemerintah yang bisa menjamin kepastian hukum, di mana orang bisa bertukar dengan sukarela, di mana ada kepastian bahwa kontrak itu dilindungi oleh hukum, orang nggak akan melakukan kapitalisme pasar tadi gitu. Sehingga peran negara memang esensial, cuman tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi pasar. Ya, sepakat Don.